Sudah Mai. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk kita bersama-sama berusaha menambah pengetahuan kita kepada agama kita. Kita berusaha untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita berkenaan dengan agama ini. Dan sumber keburukan itu adalah al-jahlu fid-din, kebodohan di dalam perkara agama. Sebagian ulama itu sampai mengatakan ma'usiyallahu bidzanbin akbahu minal jahli. Tidaklah Allah itu dimaksiati dengan suatu dosa yang lebih buruk, lebih jelek daripada kebodohan. Ya, orang yang bodoh itu kana yufsiduhu aktsar mimma yuslih. Ya, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ya, man abadallaha bighairi ilmin, siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu, dalam arti di sini bijahlin, dengan kebodohan, kana yufsiduhu aktsar mimma yuslih, maka keadaannya itu lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Ini gambaran bagaimana keburukan kebodohan, al-jahlu fid-din, ya, kebodohan dalam agama. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan taufik oleh Allah untuk merealisasikan apa yang selalu diminta oleh Nabi SAW dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan taufik oleh Allah untuk berusaha meraih tambahan ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduk kita di majelis ini dengan niat yang ikhlas, ya, kita meraih pahala di sisi Allah, meraih ilmu yang bermanfaat, meraih hidayah dan taufik darinya, sehingga kita digolongkan sebagai golongan ahlul jannah dan dijauhkan dari golongan ahlun nar. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Nubdhatun fil Aqidatil Islamiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sekarang kita sampai pada al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Syekh mengatakan al-yaumul akhiru yaumul qiyamah. Hari akhir itu adalah hari kiamat. Alladzi yub'atsun nasu fihi, yang manusia itu dibangkitkan di dalam hari tersebut, lil hisabi wal jaza, untuk menghadapi hisab dan mendapatkan balasan. Ini menurut Syekh Ibnu Utsaimin bahwa hari akhir itu adalah hari kiamat. Ada pula yang menggolongkan hari akhir itu mulai dari matinya seorang hamba, mulai dari seorang hamba itu masuk ke dalam alam barzakh, alam kubur, sampai nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini ada juga yang mengartikan al-yaumul akhir itu mulai dari situ. Ya, sehingga kalau kita beriman kepada hari akhir, itu kewajiban kita mengimani mulai dari keadaan yang nantinya akan dihadapi tiap-tiap manusia setelah matinya, mulai dari di alam kubur atau alam barzakh sampai kepada surga dan neraka. Wasumya bidzalik, dan dinamakan dengan hari akhir, li'annahu la yauma ba'dahu, karena pada saat itu tidak ada hari setelahnya. Tidak ada yang namanya fase manusia itu wafatkan kembali, ya, dimatikan kembali kemudian dibangkitkan untuk kedua kalinya, itu tidak ada, ya. Jadi ketika manusia dimatikan kemudian dibangkitkan, ya sudah selesai, ya.
Sudah tidak ada hari lagi yang setelah hari tersebut. Haitsu yastaqirru ahlul jannati fi manazilihim wa ahlun nari fi manazilihim. Di mana pada saat itu para penghuni surga ini menempati tempat-tempat mereka, dan para penghuni neraka juga menempati tempat-tempat mereka. Ini adalah al-yaumul akhir, hari akhir. Ya, jadi kalau Anda ditanya tentang apa yang dimaksud dengan hari akhir, Anda katakan bahwa hari akhir itu hari di mana tidak ada hari setelahnya. Dalam arti tidak ada lagi yang namanya prosesi kematian yang kedua. Oleh karena itu, jika seseorang itu merasakan kenikmatan di hari akhir, maka dia akan merasakan puncak kenikmatan. Karena tidak ada batas dan tidak ada waktu yang sementara yang akan dirasakan ketika hari tersebut. Demikian pula apabila seseorang itu mendapatkan siksa pada hari itu, maka tidak akan ada batas akhirnya. Tidak ada yang namanya fase kematian yang mengakhiri kenikmatan atau suatu siksaan. Ya, sehingga kondisi manusia di saat itu, jika dia mendapatkan nikmat, dia akan sampai pada puncak kenikmatan. Kalau dia merasakan siksaan, maka dia akan berada di puncak siksaan, puncak kepedihan. Wal imanu bil yaumil akhiri yatadhammanu thalathatu umur. Beriman kepada hari akhir itu mengandung 3 perkara. Ini menurut Syekh Ibnu Utsaimin, kalau orang itu mengimani 3 perkara ini, maka dia sudah digolongkan sebagai orang yang beriman kepada hari akhir. Yang pertama adalah al-imanu bil ba'thi, mengimani tentang kebangkitan. Wa huwa ihya'ul mauta hina yanfukhu fihi sur an-nafakhatus tsaniyah. Yaitu dihidupkannya orang-orang yang mati ketika ditiup sangkakala itu untuk tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama itu untuk kaitannya dengan hancurnya seluruh alam, sedangkan tiupan yang kedua adalah dikala manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Fayaqumun nasu li rabbil alamin, maka manusia kelak akan berdiri menghadap Rabbul Alamin, hufatan ghaira munta'ilin, dalam keadaan tanpa alas kaki, tidak bersandal dan tidak bersepatu gitu ya. Auratan ghaira mustatirin, dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang tanpa ada penutup apapun yang menutupi tubuhnya. Ghurlan ghaira mukhtatinin, dalam kondisi kemaluannya belum dikhitan. Artinya apa? Dalam kondisi seperti manusia itu awal dilahirkan. Akan tetapi kondisi pada saat itu tidak dalam kondisi usia bayi, tapi sudah berusia dewasa. Qala Allah Ta'ala berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami telah mengawali penciptaannya, kami pun nanti akan mengulang kondisi makhluk itu diulang penciptaannya seperti awal dia diciptakan, yaitu dalam keadaan tidak mengenakan alas kaki, pakaian, dan dalam kondisi belum dikhitan. Wa'dan alaina, sebagai suatu kepastian yang wajib kami tunaikan. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami benar-benar akan mengerjakannya. Jadi ini adalah satu hal yang telah dipastikan oleh Allah akan terjadi, sehingga tidak boleh manusia itu ragu dengan al-yaumul akhir ini, peristiwa hari akhir. Jangan sampai seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Orang-orang musyrik jahiliyah itu mereka tidak beriman kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan perkataan salah satu tokoh mereka
Di dalam Quran surah Yasin. Dalam Quran surah Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman, mulai dari ayat yang ke-78 ini. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh ini? Ya, maka ayat 79-nya Allah mengatakan, Qul, katakan Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkannya, menghidupkan makhluk yang sudah menjadi tulang belulang tersebut adalah Dia Allah yang menciptakannya awal mulanya, yaitu pertama kalinya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan antara menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada sama sekali menjadi ada, dengan mengulang penciptaan itu, ya, yang sebelumnya pernah ada kemudian diadakan kembali, gitu ya. Setelah ketiadaan kemudian diadakan kembali, maka kalau secara logika manusia tentu yang lebih mudah adalah proses yang kedua ini, yang sebelumnya sudah pernah ada, ya, kemudian diadakan kembali, itu lebih mudah daripada memulai penciptaan baru yang sebelumnya sama sekali tidak ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, sampaikan kalimat ini, ya. Yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur lebur itu adalah Dialah Allah Tuhan yang pertama kali menciptakannya. Yang pertama kali menciptakannya. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Nah, setelah itu ada beberapa ayat yang menjadi bantahan, ya, untuk orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Ayat yang berikutnya Allah mengatakan, alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdhari naran fa idza antum minhu tuqidun. Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Jadi kalau kita perhatikan kayu atau tanaman yang berwarna hijau itu lebih banyak apa? Lebih banyak kondisinya itu lembab atau dingin, ya, atau berair, kan begitu ya. Artinya ini bentuk yang berlawanan atau kondisi yang berlawanan dengan api yang sifatnya panas dan kering. Akan tetapi jika Allah menghendaki, Allah bisa menciptakan sesuatu itu, ya, muncul dari lawannya. Api muncul dari sesuatu yang dingin, air atau semacamnya. Mudah bagi Allah untuk menciptakan hal yang seperti ini. Nah, di ayat ini Allah ingin menggambarkan, ya, tentang kekuasaannya. Bagaimana Allah itu berkuasa untuk menciptakan makhluk dalam, ya, bentuk apapun dan dalam apapun yang Dia inginkan. Itu Allah bisa. Apalagi hanya sekedar mengulang penciptaan yang sudah pernah terjadi, yang sudah pernah ada. Maka ini lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala, meskipun semua, ya, apapun, ya, penciptaan itu bagi Allah adalah ringan. Kemudian ayat ke-81 Allah mengatakan, awalaisa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Ya, setelah Allah menyebutkan bahwa, ya, tulang belulang yang hancur itu nanti yang menghidupkan kembali adalah Allah selaku pencipta pertama kalinya, gitu ya. Dari dalil ayat ini saja sudah bisa membantah, ya, apa yang menurut mereka tidak logis ketika tulang belulang yang hancur itu menurut Nabi SAW akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali hidup kembali. Itu menurut orang-orang jahiliyah nggak logis, tapi Allah jawab dengan ayat yang logis. Yang menciptakan pertama kali itulah yang akan mengembalikan penciptaan itu seperti semula.
Kemudian sang pencipta ini bukan hanya ini kekuasaannya, dia mampu menciptakan sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang berlawanan. Api yang muncul dari sesuatu yang berair, sesuatu yang dingin. Padahal sifat api itu panas dan kering. Kemudian yang berikutnya Allah ingin memberikan hujjah yang lebih kuat. Allah mengatakan awalaisa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu, yaitu jasad mereka yang sudah hancur. Jadi Allah kemudian mengingatkan kepada orang-orang musyrikin bahwa Allah yang mengembalikan nanti tulang belulang yang hancur menjadi utuh, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang tentunya kita semua jika memperhatikan makhluk berupa langit dan bumi ini sudah tidak akan sanggup lagi untuk menggambarkan betapa kuasanya Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Langit sedemikian besarnya diciptakan sebagai atap tanpa tiang. Di bawah langit tersebut terdapat berbagai macam ciptaan Allah yang tidak kecil. Ciptaan Allah yang besar-besar, para malaikat di seluruh lapis langit yang 7. Langit itu dipenuhi oleh para malaikat yang tentunya para malaikat ini memiliki ukuran tubuh yang besar. Belum lagi kemudian ada berbagai macam planet-planet, bintang-bintang yang mungkin di bumi tampak kecil, tapi pada hakikatnya dia adalah makhluk yang sangat besar. Bahkan bumi kita yang kita pijak ini, kita berada di dalamnya ini pun juga dinaungi oleh langit-langit dunia. Pencipta langit dan bumi ini tentu lebih berkuasa, lebih mampu lagi untuk menciptakan yang semisal mereka. Mengembalikan makhluk yang pernah diciptakan menjadi hidup kembali. Bala wa huwal khallaqul alim. Allah menyebutkan tentang keadaan dirinya bahwa dia adalah maha pencipta lagi maha mengetahui. Kemudian Allah menggambarkan atau mengkabarkan bagaimana Allah itu menciptakan, betapa mudahnya Allah dalam menciptakan sesuatu. Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan sesuatu cukup hanya mengatakan kepada sesuatu tersebut kun, jadilah, fayakun, maka terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Tuhan yang di tangannya lah malakutu kulli syai', segala kerajaan, segala kekuasaan, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Kalian akan dikembalikan pada hari akhir, kalian akan dibangkitkan dan kalian akan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi yaumul hisab wal jaza. Jadi kehidupan hari akhir yaitu hari di mana manusia dibangkitkan itu hak, benar adanya, dan tidak sedikit pun bertolak belakang dengan logika dan akal sehat. Betapa banyak orang itu menolak adanya hari akhir ini bukan karena tidak sesuai dengan logika mereka, tapi ada yang menolak itu karena kehidupan hari akhir ini sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara empiris, tidak bisa dibuktikan dengan panca indera yang dimiliki manusia. Sehingga mereka menolak, bahkan mereka menganggap bahwa kehidupan itu hanya di dunia. Mereka hanya dibinasakan oleh waktu saja yang membinasakannya. Kalau sudah binasa ya sudah, seperti nggak ada apa-apa. Itu menurut orang-orang
orang-orang kafir yang ingkar kepada hari akhir. Padahal kalau dia pikir, kalau seandainya memang demikian, ya, kenapa kok dia tiba-tiba muncul di dunia ini? Kalau seandainya hidup itu hanya di dunia selesai, ya, mati selesai begitu saja, banyak perkara-perkara yang belum diselesaikan di dunia ini ternyata ditinggal kalau sudah mati selesai, nggak ada kehidupan setelahnya. Maka dia harus berpikir kenapa kok dia bermula, ya, muncul hidup di dunia ini. Ya, harusnya dia berpikir seperti itu. Padahal pada saat dia hidup di dunia itu tidak ada pilihan, keinginan untuk dia hidup. Ya, di kala itu ya dia merasakan. Meskipun pada alam azali itu Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan syariat ini, ya, untuk ditegakkan oleh makhluk, yang menerima adalah kita selaku manusia, ya. Sampai Allah mengatakan manusia itu zaluman jahula, ya, benar-benar banyak melakukan kezaliman dan benar-benar sangat bodoh. Pada langit, bumi, ya, dan makhluk-makhluk yang luar biasa, ya, dalam penciptaannya itu semuanya menolak. Kenapa? Karena merasa khawatir tidak bisa menjalankan tugas tersebut. Ya. Wa hamalahal insan, kata Allah. Tapi ternyata manusia justru mau menerima, ya, tugas ini, tugas beribadah kepada Allah ini. Coba kalau manusia itu berpikir seperti itu, ya, maka dia akan mudah untuk menerima keimanan kepada hari akhir. Kemudian disebutkan di sini wal ba'tsu haqqun tsabitun. Kebangkitan itu adalah sesuatu yang pasti. Dalla alaihil kitab was sunnatu wa ijma'ul muslimin. Alkitab, as-sunnah dan ijma' kaum muslimin, ya, menunjukkan akan hal itu. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 15 sampai 16, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Kemudian sesungguhnya kalian setelah itu benar-benar akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan 'uratan ghurlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan manusia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan hufatan, dalam keadaan tidak beralas kaki, uratan dalam keadaan tidak berpakaian, ghurla dan dalam kondisi belum dikhitan. Hadis muttafaqun alaihi. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hari kebangkitan itu adalah benar adanya. Wa ajma'al muslimuna ala thubutihi, dan kaum muslimun bersepakat atas kebenaran hari kebangkitan ini. Wa huwa muqtadal hikmah haitsu taqtadi an yaj'ala Allah ta'ala li hadhil khaliqa ma'adan yujazihim fihi ala ma syara'ahu lahum fima ba'atha bihi rusulah. Jadi di mana, ya, Allah menetapkan adanya hari akhir itu mengandung hikmah. Ada hikmahnya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, makhluk ini atau untuk makhluk ini ma'adan, ya, hari di mana mereka itu dikembalikan untuk supaya Allah memberikan balasan kepada mereka pada hari itu atas segala apa yang telah Allah Ta'ala syariatkan untuk mereka fima ba'atha bihi rusulah, di dalam perkara apa yang sudah Allah mengutus rasul-rasulnya. Maksudnya Allah menciptakan adanya hari kiamat atau hari akhir itu untuk membalas semua makhluk-makhluk itu dalam hal kaitannya dengan mengamalkan atau tidak mengamalkan syariat yang dibawa oleh para rasul, untuk mempertanggungjawabkan semua kebaikan dan keburukan yang telah dilakukan oleh tiap-tiap hamba tersebut. Kalau Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka wahai manusia bahwasanya kami telah menciptakan kalian itu abathan, sia-sia. Ya, kata para mufassirin ay la yu'mar wa la yunha,
Maksud sia-sia di sini itu tidak diberi perintah dan tidak pula dilarang. Jadi hidup di dunia ini ya itu terikat dengan aturan. Kenapa? Karena kita hidup dengan tujuan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud pengabdian kita kepada Allah adalah diturunkannya syariah. Dalam syariah itu kita mendapati perkara-perkara yang wajib kita yakini, perkara-perkara yang wajib kita laksanakan ya, dari perintah-perintah yang ada di dalamnya, dan perkara-perkara yang wajib kita jauhi dari larangan-larangan yang terkandung dalam syariat tersebut. Itulah wujud kita beribadah kepada Allah SWT, menghamba kepada Allah. Jadi jangan dikira manusia itu diciptakan kemudian apa? Hidup begitu saja tanpa ada perintah dan larangan, hidup sesuka hatinya. Tidak. Bahkan dalam menggunakan segala fasilitas hidupnya di dunia ini semuanya juga ada pertanggungjawabannya. Ya, apakah fasilitas-fasilitas hidup yang Allah berikan dikala dia hidup di dunia itu mendukung dia untuk menjalankan perintah-perintah Allah atau menjauhi larangannya, menjadikan dia mengabdi betul kepada Allah, mentauhidkannya, tidak menyekutukan Allah di dalam peribadatan kepadanya, ataukah justru fasilitas-fasilitas dunia ini digunakan untuk melanggar syariat agama Allah, untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga akan dimintai pertanggungjawaban. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian itu merasa ya tidak dikembalikan kepada kami. Setiap kata di dalam Quran ya, turja'un atau yarji'un atau raji'un gitu ya, kembali kepada Allah, itu maknanya adalah ya, kembali kepada Allah itu maknanya adalah dibangkitkan pada hari kiamat untuk menghadapi yaumul hisab, untuk menghadapi hisab. Karena kalau hanya sekedar dibangkitkan oleh Allah selesai nggak ada hisab, ini juga tidak, tentu tidak menjadi sebuah perkara yang akan menggugah seseorang itu untuk takut kepada Allah ketika kembali kepadanya. Tapi yang dimaksud kembali kepada Allah di sini adalah dalam rangka menghadapi yaumul hisab, Allah bangkitkan manusia pada hari kiamat. Disitulah kemudian Allah memberikan balasan kepada siapapun yang pernah melakukan kebaikan atau keburukan, sesuai dengan perbuatan mereka Allah membalasnya. Oleh karena itu kalau seseorang itu sangat kuat ya, keyakinannya kepada hari akhir, terutama yaumul hisab, kemudian dia bisa menghadirkan gitu ya, peristiwa tersebut seakan-akan dia rasakan saat ini ya, maka tentu dia akan bisa menghadirkan hati yang khusyuk, dan kesungguhan ibadah itu akan lebih mudah untuk dilakukan. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah itu ya, wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya ia adalah perkara yang besar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk ini? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang percaya, yang yakin bahwa mereka nanti akan bertemu dengan Tuhan mereka. Mereka pasti akan mati, mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, mereka dibangkitkan. Wa annahum ilaihi ya, dan pada saat itu ya mereka akan dikembalikan kepada Allah untuk menghadapi yaumul hisab. Oleh karena itu sering sekali Allah Ta'ala atau Nabi SAW ya, dalam dalil-dalil yang ada di Quran maupun hadis itu sering menggandengkan iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir ketika memerintah sesuatu atau melarang sesuatu, terutama dalam hadis ya. Seperti Nabi pernah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam dari perkataan yang buruk. Nah, di situ digandeng ya,
Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Tidak dikatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak. Tapi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia melakukan demikian atau hendaklah dia meninggalkan demikian. Di situ menunjukkan bahwasanya seseorang apabila dia bisa menghadirkan ya, keimanannya kepada hari akhir dengan kuat gitu ya, gambaran dahsyatnya hari akhir itu di hadapan ya, seakan-akan di hadapan matanya, dia bisa menghadirkan hal itu, maka pada saat itu dia akan bisa untuk melakukan ketaatan kepada Allah ya, dengan rasa takut ya, ketika menghadapi yaumul hisab atau yaumul qiyamah, maka itu akan mendorong dia untuk menjauhkan diri dari dosa-dosa dan kesalahan. Wa qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam Quran surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 85. Allah berfirman, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Allah berfirman, sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an. Benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Maknanya adalah pada hari kiamat. Katakan wahai Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi Allah sendiri juga memberikan teguran atau peringatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya engkau wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga akan benar-benar akan kembali ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang lainnya. Nah, ini yang pertama ya. Keimanan kita kepada hari akhir itu dibangun di atas 3 prinsip atau 3 keimanan. Yang pertama, iman kepada al-ba'ats. Iman kepada peristiwa dibangkitkannya manusia pada hari kiamat. Yang kedua sekarang, al-imanu bil hisabi wal jaza. Beriman kepada hisab dan balasan. Yuhasabul abdu ala amalih. Seorang hamba itu akan dihisab atas amalnya, wa yujaza alaihi, dan akan diberikan balasan kepadanya. Wa qad dalla ala dzalikal kitab was sunnah wa ijma'ul muslimin, ya, keimanan kepada al-hisab dan al-jaza ini itu ditunjukkan ya, dalilnya oleh Alkitab, as-sunnah dan ijma' kaum muslimin. Disebutkan di sini seperti dalam Quran surah Al-Anbiya. Quran surah belum ya. Quran surah Al-Ghasyiyah. Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai 26. Allah berfirman, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah ya, tempat kembali mereka, kemudian sesungguhnya atas kamilah ya, kewajiban untuk menghisab mereka. Untuk menghisab mereka. Jadi hisab ini Pak, itu ada 2 jenis hisab ya. Hisab itu ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah hisaban yasira. Hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu sering disebut dengan istilah al-aradu. Al-aradu itu pemaparan dari perbuatan-perbuatan dosa. Sedangkan hisab yang sulit itu namanya al-munaqasyah. Al-munaqasyah itu nanti ada tuntutan pada tiap-tiap amal yang ditunjukkan kepada sang hamba ini. Ini adalah 2 jenis hisab. Kita baca dulu ayat-ayat di sini. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 160 Allah Ta'ala berfirman, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang datang di sini maksudnya kapan? Yaitu datang menghadap Allah pada hari kiamat. Bil hasanati, dengan membawa 1 kebaikan, falahu asyru amthaliha, maka baginya ada 10 yang semisal dengannya, maksudnya 10 pahala.
Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Dan barang siapa yang datang dengan membawa satu dosa, satu keburukan, maka dia tidak dibalas kecuali semisalnya. Kalau satu dosa ya dibalas satu dosa itu. Wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak akan dianiaya, tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengadilan Allah nanti, yaumul hisab nanti itu ditegakkan oleh Allah didasari dua hal. Yang pertama adalah didasari oleh keadilan Allah. Yang kedua didasari oleh rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang namanya kezaliman ketika penegakan yaumul hisab. Jadi kalau seseorang itu diazab oleh Allah, berarti pada saat itu Allah menegakkan keadilannya. Dikala seorang hamba berdosa kok kemudian mendapat ampunan Allah, berarti Allah memberikan karunia dan kasih sayangnya. Tidak ada sedikit pun apa? Bentuk penganiayaan, bentuk kezaliman yang dilakukan oleh Allah kepada setiap makhluk yang dihisab pada saat itu. Kemudian ya, dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a." Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ya, sekalipun hanya seberat ya khardal ya biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala tersebut dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Jadi Allah sangat detail sekali dalam memberikan perhitungan pada saat yaumul hisab. Ya. Namun meskipun detail seperti itu, Allah mengatakan tentang keadaan Allah ketika menghisab, innallaha sari'ul hisab. Allah itu cepat dalam penghisapannya. Meskipun detail ya, nanti cepat penghisapannya. Tiap-tiap orang beriman itu cepat penghisapannya. Ini isya Pak ya. Silakan adzan dulu Pak. Nah, kita lanjutkan ya. Kemudian di sini disebutkan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Innallaha yudnil mu'min." Jadi Nabi menceritakan tentang kondisi hisab yang akan dihadapi oleh orang beriman. Yang para ulama menyebutnya dengan istilah hisab arad ya. Hisab yang sifatnya hanya pemaparan ya, pemaparan amal. Dikatakan di sini sesungguhnya Allah mendekatkan seorang mukmin, fayad'u alaihi kanafah ay sitrahu. Maka Allah meletakkan pada seorang mukmin ini penutupnya, wa yasturuhu, dan kemudian Allah menutupkannya. Jadi kanafah itu sebetulnya kalau dibahasakan dengan bahasa dari sisi bahasa, itu maknanya adalah seperti seekor burung yang memiliki sayap yang selalu menutupi telurnya atau menutupi anak-anaknya gitu ya, dari mara bahaya dengan sayapnya tersebut, sehingga tertutupi apa yang dilindungi melalui sayapnya si burung tersebut. Artinya di sini nanti Allah dan seorang mukmin yang dihisab itu hanya berdua saja. Dan Allah menutupi ya peristiwa tersebut dari pandangan seluruh makhluk nanti pada hari kiamat. Jadi benar-benar ya tertutup dari penglihatan makhluk. Fayaqulu ata'rifu dzanba kadza. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada sang mukmin tersebut, apakah kau tahu dosa ini? Apakah kau tahu dosa ini? Terus disampaikan seperti itu sampai seorang mukmin setiap kali ya ditanya oleh Allah selalu mengatakan na'am ay rabbi, ya wahai Tuhanku saya tahu itu dosa saya. Hatta idza qarrarahu bi dzunubihi, ya, sehingga ketika dia mengakui semua dosa-dosanya,
Wa ra'a fi nafsihi annahu halaka, dan dia memandang pada dirinya bahwasanya dia termasuk orang yang celaka karena banyak dosa-dosanya waktu itu. Terus ditunjukkan nih dosamu, diakui semuanya karena memang itu semua adalah dosa-dosa yang pernah dikerjakannya. Wa ra'a fi nafsihi annahu halaka, dan dia melihat banyaknya dosa-dosa yang dipaparkan kepadanya ini, dia menganggap dirinya pasti celaka, sudah mesti masuk neraka saya kan gitu ya. Qala, kemudian Allah berfirman, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Aku dulu telah menutupi ya dosa-dosamu itu untukmu dulu di dunia. Sehingga ya tiap-tiap manusia tidak mengetahui aib masing-masing. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku mengampuninya untukmu pada hari ini. Fayu'ta kitab hasanatihi, maka diberikan kitab ya amal-amal kebaikannya ya kepada sang mukmin tersebut. Nah, sedangkan selanjutnya sebaliknya, wa ammal kuffar wal munafiqun, adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, fayunada bihim ala ru'usil khalaik, maka mereka nanti akan diseru di atas seluruh makhluk. Haula'il ladzina kadzdzabu 'ala rabbihim, mereka ini orang-orang yang mendustakan Tuhan mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin, ketahuilah laknat Allah atas orang-orang yang berlaku zalim. Ya. Ini perbedaan antara keadaan orang-orang beriman dengan hisabnya yang mudah dan mendapat ampunan dari Allah SWT atas kesalahan dan dosa-dosanya, dengan apa yang Allah perlakukan kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini hisab yang sifatnya mudah. Ada hisab yang sifatnya sulit. Hisab yang sifatnya sulit itu bagaimana? Jadi nanti itu setiap kali ya Allah bertanya tentang sesuatu, itu selalu Allah mintai pertanggungjawaban dari sesuatu yang disampaikannya. Entah berkaitan dengan Allah mengabarkan tentang nikmat yang Allah berikan, ya kemudian Allah tuntut ya sang hamba ini telah melakukan apa dengan kenikmatan itu, dan seterusnya. Seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterangkan di sini Nabi mengatakan, fawalladzi nafsi biyadihi la tudharruna fi ru'yati rabbikum illa kama tudharruna fi ru'yati ahadihima. Qala fayalqa al-'abda fayaqulu ay yaqul alam ukrimuka wa usawwiduka wa uzawwijuka wa usakhiru wa usawwiduka wa uzawwijka wa usakhir lakal khayla wal ibila wa adharka tarasu wa tarba'u ya fayaqulu bala. Jadi Nabi mengatakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan kesulitan melihat Rabb kalian kecuali sebagaimana kalian melihat salah satu dari keduanya, yaitu matahari atau bulan purnama. Maksudnya apa? Tidak sulit bagi orang-orang yang beriman ya. Kemudian Allah bertemu dengan seorang hamba dan mengatakan, hai fulan, bukankah aku telah memuliakanmu, meninggikanmu, memberikan pasangan untukmu, memudahkan kamu menggunakan kuda dan unta, membiarkan kamu berkuasa dan bertindak semaumu? Maka dia pun mengatakan, bala, betul ya Allah. Maka Allah mengatakan, ya, afadhananta annaka mulaqi, apakah kamu punya keyakinan ya bahwa kamu kelak akan bertemu denganku? Fayaqulu, dia mengatakan, la, enggak. Jadi dia tidak beriman kepada hari kiamat, tidak beriman kepada yaumul hisab. Fayaqulu fa inni ansaka kama nasitani. Ya, Allah berfirman, sesungguhnya aku melupakan engkau sebagaimana engkau telah melupakan aku. Ya, kemudian ya, thumma yalqa thalitha fayaqulu lahu mithla dhalik fayaqulu ya rabbi amantu bika wa bi kitabika wa bi rusulika wa sallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu wa yuthni bi khairin mastata'a fayaqulu ha huna idzan qala thumma yuqalu lahu al-an nab'atsu syahidana 'alaika. Jadi diceritakan ya, kemudian ada orang yang berikutnya, Allah bertemu dengan orang yang ketiga dan Allah berkata kepadanya seperti perkataan Allah kepada orang yang sebelumnya.
Kemudian dia pun menjawab, wahai Tuhanku, aku beriman kepadamu, kepada kitabmu, dan kepada rasul-rasulmu. Aku pun sholat, berpuasa, dan bersedekah. Dan kemudian ia memuji dirinya dengan kebaikan semampunya. Allah berfirman, kalau begitu kamu tetap di sini. Ya, lalu dikatakan kepadanya, sekarang kami akan membangkitkan saksimu. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan saksi ya untuk ya, memberikan persaksian atas kebenaran apa yang diucapkannya di hadapan Allah. Kemudian disebutkan di sini, wa yatafakkaru fi nafsihi man dzalladzi yashhadu alayya. Maka orang ini pun berpikir, siapa yang menjadi saksi gitu kan, yang menjadi saksi atas dirinya. Fayukhtamu ala fihi, maka kemudian ditutuplah ya, dibuat bisu dia ini ya, mulutnya. Wa yuqal li fakhidhi wa lahmi wa 'idhamihi intiqi, ya, maka kemudian dikatakan kepada anggota-anggota badannya ya, seperti kepada pahanya, daging dan tulangnya ya, disuruh berbicara ya. Maka dagingnya pun berbicara, tulangnya pun berbicara ya tentang amal perbuatannya. Hal itu dimaksudkan agar ia membatalkan sendiri alasannya. Itulah orang munafik dan itulah orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi keadaan orang munafik ya, yang mereka terkadang akan membela diri ya, dengan tujuan untuk dibebaskan dari segala tuntutan. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ya, Maha mengetahui tentang keadaan hamba-hambanya. Ya. Maka Allah menjadikan semua anggota tubuhnya itu mengatakan ya, sesuai dengan apa yang terjadi pada dirinya. Ya, sampai di riwayat yang lain diterangkan ya, setelah Allah membuat mulutnya itu sudah bisa berbicara, dia berbicara kepada anggota tubuhnya sendiri. Ya, celaka, kenapa kamu kok mengatakan ya, apa yang aku ingin sembunyikan di hadapan Allah ini? Ya, mereka mengatakan demikianlah Allah memerintahkan kami untuk menyampaikan apa yang sebenarnya. Ya. Jadi tidak akan ada yang bisa disembunyikan pada saat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini adalah hisab yang sifatnya munaqasyah, adanya tuntutan ya, adanya pengadilan istilahnya gitu ya. Adanya pengadilan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika hisabnya bentuk munaqasyah seperti ini, maka sudah dipastikan kondisi hamba tersebut akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan di sini, wasahha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man hamma bi hasanatin fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila adha'afin katsirah. Ya, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa yang hamma bi hasanatin, memiliki niat yang kuat untuk melakukan suatu kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia mengamalkan kebaikan tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala mencatat kebaikan itu di sisinya dengan 10 kebaikan, 10 pahala. Ila 700 dhi'fin ya, kemudian ya bisa sampai dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat. Ila adha'afin katsirah, dan bisa jadi Allah melipat gandakan sampai berlipat-lipat yang sangat banyak. Jadi minimalnya 10 ya, bisa mencapai 700, bahkan bisa mencapai lebih daripada itu, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa anna man hamma bi sayyi'atin fa'amilaha, dan adapun orang yang berniat untuk melakukan keburukan kemudian dia mengamalkan keburukan itu, katabahallahu sayyi'atan wahidah, Allah mencatatnya dengan 1 keburukan, tidak Allah lipat gandakan ya. Dan 1 keburukan yang tertulis ini berpeluang untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan misalnya hamba ini beristighfar, bertaubat, atau melakukan kebaikan setelahnya, seperti Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebajikan-kebajikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi, ikutkanlah perbuatan dosa dan dengan perbuatan kebaikan setelahnya, niscaya kebaikan setelahnya akan menghapus dosa sebelumnya. Atau kalau seandainya dosa-dosa ini ternyata luput sampai pada hari kiamat, dihisab oleh Allah, masih ada peluang bagi orang yang beriman
untuk mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa itu. Ya, dikala ditimbang ya, ada kalanya kebaikannya yang lebih berat, lebih banyak, maka dosa-dosanya diampuni, secara otomatis diampuni. Atau misalnya kondisinya berimbang, nah, maka di sini ada peluang diampuni oleh Allah SWT, meskipun juga ada peluang orang itu diazab terlebih dahulu, atau orang yang lebih berat timbangan keburukannya dari kebaikannya. Ini pun juga tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Tapi kalau orang itu beriman, maka masih ada harapan untuk mendapat ampunan Allah. Waqad ajma'al muslimuna ala itsbatil hisabi wal jazaa'i 'alal a'mal. Ya, sungguh kaum muslimun bersepakat, berijma' ya, dalam menetapkan adanya hisab dan balasan atas tiap-tiap amal. Wa huwa muqtadal hikmah, dan yang demikian itu ya mengandung hikmah, ya, dituntut karena adanya hikmah di situ. Fa innallaha ta'ala anzalal kutub, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab, wa arsalar rusul, dan mengutus rasul-rasul, wa farada 'alal ibadi qabula ma ja'u bihi, dan mewajibkan atas setiap hamba-hambanya untuk menerima segala apa yang datang dari para rasul tersebut, wal amala bima yajibul amal bihi minhu, dan mengamalkan yang wajib untuk diamalkan darinya, wa aujaba qitalal mu'aridina lahu wa ahalla dima'ahum, dan sampai mewajibkan peperangan kepada orang-orang yang menentang ya, dan menghalalkan darah-darah mereka, wa dzurriyyatihim, dan menghalalkan keturunan mereka, ditawan gitu ya, wa nisa'ahum, dan istri-istri mereka, wa amwalahum, dan harta mereka. Falau lam yakun hisabun wala jaza, kalau seandainya tidak ada yang namanya hisab dan tidak ada pula yang namanya pemberian balasan, lakana hadza minal abathil ladzi yunazzahu rabbul hakimu anhu. Ya, niscaya ini termasuk bentuk kesia-siaan yang tentunya Allah Rabbul Hakim, ya, Tuhan yang maha bijaksana, itu tentu ya disucikan dari melakukan tindakan atau perkara yang tidak memiliki tujuan atau sia-sia ini. Ya. Jadi dengan diturunkannya syariat, kitab, diutus para rasul, bahkan kemudian terjadi peperangan di antara umat manusia ya, dalam rangka menegakkan agama ini, sampai dihalalkan darah orang-orang yang menentang para rasul, dihalalkan ya menawan keluarga daripada musuh-musuh agama ini, menghalalkan harta rampasan perangnya. Ya, itu semuanya kalau tidak kemudian ya ditegakkannya yaumul hisab wal jaza, tentu ini adalah sesuatu yang sia-sia. Ya, tentu tidak mungkin seperti ini menjadi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkannya. Waqad asyarallahu ta'ala ila dzalika biqaulihi, dan sungguh Allah telah mengisyaratkan ya, hal itu dengan firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Allah mengatakan falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin, maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasulnya. Jadi para rasul maupun umatnya ini akan ditanya. Ya. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin, dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka. Ya, termasuk juga wal waznu yauma idzinil haq, timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Nah, insyaallah untuk poin yang ketiga, beriman kepada surga dan neraka, ini kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan.
Ada pertanyaan? Oke, silakan Pak. Jika yang dimaksud di sini bersandar itu berharap, dan harapan ini adalah harapan yang menghasilkan rojak yang benar. Karena berharap itu ada dua, ya. Rojak yang bersifat mahmud dan madhmum, ya. Berharap yang sifatnya terpuji dan tercela. Rojak yang bersifat mahmud, terpuji, itu adalah rojak yang kemudian mendorong dia untuk melakukan amal. Ketika seseorang berharap dia ingin mendapatkan ampunan Allah, maka tentu dia akan beramal untuk meraih ampunan itu. Maka rojak ini rojak yang mahmud, ya. Ilustrasinya begini saja. Kalau ada orang itu berharap, atau seorang pemuda itu berharap nanti dia akan menjadi seorang dokter. Dia punya cita-cita, berharap dia akan meraih cita-citanya berupa, ya, menjadi seorang dokter ini. Maka dia akan dikatakan memiliki harapan yang benar, memiliki kejujuran harapan gitu ya, dan cita-cita. Dikala harapan dan cita-citanya itu memotivasi dia untuk mengambil langkah-langkah yang konkret untuk meraih cita-citanya. Seperti kalau dia berharap ingin menjadi dokter, ya dia masuk kuliah kedokteran, kan gitu ya. Kemudian di situ dia berusaha bersungguh-sungguh untuk belajar sampai menjadi dokter yang profesional. Itu harapan yang benar. Tapi kalau harapan itu harapan yang sifatnya madhmum, yang sering disebut oleh para ulama dengan istilah angan-angan kosong, itu kalau dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan at-tamanni gitu ya. Angan-angan kosong, harapan kosong, yaitu seseorang, ya, merasa berharap gitu ya dengan kebaikan-kebaikan Allah, tapi harapan itu justru bukan mendorong dia untuk melakukan amal-amal yang mengantarkan dia untuk meraih apa yang dia harapkan berupa ampunan Allah, tapi dia tetap terus melakukan dosa-dosa. Itu namanya apa? At-tamanni, harapan kosong. Nah, kalau seseorang melakukan dosa-dosa sembari dia berharap untuk mendapatkan ampunan Allah, tapi sekedar angan-angan kosong, tidak ada dari harapan itu kemudian muncul keinginannya untuk berubah, keinginannya untuk bertaubat, keinginannya untuk memperbaiki diri, minimal keinginannya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa itu, ya berarti ini harapan yang tercela. Ya, jadi seperti itu. Jadi perinciannya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain atau sudah cukup? Ini kayaknya tidak ada pertanyaan, Pak, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.